ada nanti di hari Jumat. Jadi bisa dicek secara manual, geser-geser pakai tangan, ada jamnya dan harinya. Atau bisa juga secara otomatis, kalau di kiri bawah itu di klik play, nanti akan berjalan sendiri. Nah, di klik play akan berjalan sendiri hari, waktu, dan cuaca di atasnya. Yang warna hijau itu awan. Nah, itu Jumat sore. Jumat. Untuk hari ini Pulau Jawa aman. Dan baru kita menuju tujuan. Titik start di Dawan atau di Lembur Pakuan. Ini adalah daerah Lembur Pakuan, Subang. Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini jalur jalan raya antara Kalijati Subang atau Sadang Subang. Jadi sebelum ada tol ke Jakarta itu lewat jalur ini. Tapi semenjak ada tol, jadi agak sepi kecuali hari Minggu, Sabtu Minggu yang menuju ke kanan ini ke Lembur Pakuan. Ini hari Kamis, masih pagi jadi belum begitu ramai. Walaupun ada beberapa kendaraan yang sudah parkir. Nih, ini parkiran untuk ke Lembur Pakuan. Karena kalau di hari libur biasanya Sabtu atau Minggu itu ditutup, jadi jalan kaki ke sananya. Tapi bagi yang tidak mau jalan kaki, tersedia juga ojek-ojek sekitar, ojek-ojek penduduk setempat, sekitar 5.000 sampai 10.000. Kita telusuri kota Subang dari arah barat. Subang ini tidak sepiral Lembang dan tidak seramai Bandung, tapi di Subang ini banyak juga spot-spot alam yang bikin betah. Di selatan Subang, hamparan kebun teh, segala herang dan ciater bikin udaranya dingin nyampe ke tulang. Jalan pagi di sana kabut tipis nyangkut di daun teh. Tapi kita tidak menuju selatan, sekarang adalah di kotanya, di kota Subang. Jadi menuju ke arah timur ya, atau ke arah Majalengka. Saat ini masih di seputar Dangder. Jadi dari arah Kalijati akan terus menyusuri Subang menuju ke timur. Jadi tidak melalui kota. Nah, ini kita belok kiri, kalau lurus itu bisa ke kota Subang, tapi melalui Batalion Kala Hitam, Batalion 312. Kita belok kiri. Nah, inilah hasil perubahan setelah KDM jadi gubernur ya. Nampak jalanan semua jadi mulus, banyak lampu-lampu. Kalau di sini disebutnya lampu KDM di kiri kanan. Dan kalau tiang lampu ini tidak hanya di Subang, hampir semua kabupaten atau kota Bandung sudah ada. Ini melalui jalan lewat BKD ya, daerah Cicadas Subang. Nah, di depan ada lampu merah pertama. Kalau di sini disebutnya lampu merah Tegal Kelapa. Kalau ke arah kanan itu di depan
ke arah kanan itu ke kota. Nah, ini kalau ke arah kanan itu ke kota Subang atau munculnya di rumah sakit Subang. Jadi kita lurus terus menelusuri arah barat ke timur. Nah, ini ketemulah di depan lampu merah pertama setelah dari lembur Pakuan. Ini SPBU, banyak SPBU ya, dari lembur Pakuan sampai kota itu ada 3 SPBU dengan jarak yang tidak terlalu jauh kalau masih di kota Subang. Sebetulnya dari titik ini ke kota Subang hanya 2 km. Jadi di jalan yang sebelah ya, searah tapi di sebelah. Karena jalur ini adalah jalur provinsi untuk ke arah timur atau ke arah Sumedang, Majalengka, Cirebon tanpa tol melalui arah sini. Lampu merah pertama. Nah, lurus ke arah timur, ke kanan ke arah kota. Munculnya di Tokma. Ini arah kota. Masih lampu merah di lampu merah Tegal Kalapa. Setelah melalui lampu merah pertama, melanjutkan perjalanan kembali ini di lampu merah kedua, atau kita sebut dengan nama Parapatan Golkar. Ini jalannya kalau ke kiri ke KS Tubun, ke kanan itu sama ke kota karena searah sejajar ya, cuman yang ke kota itu sebelah kanan. Kalau ke kiri ini ke arah utara atau ke Laut Jawa, Pamanukan, Pantura. Kalau lurus ke arah timur. Masih di seputar kota Subang, ini ada lampu merah terakhir di kota. Namanya lampu merah Wesel. Kita menuju terus ke arah timur melewati Kapten Hanapia atau tepatnya daerah Cinangsi, Cipaku, PT Dahana, dan terus nanti sampai keluar di Kecamatan Tomo atau akan melewati daerah Cijelag. Setelah Kecamatan Tomo akan ketemu jalan di Kadipaten. Mari kita simak perjalanan di jalur arah timur dari Subang menuju Majalengka. Jalanan masih bagus, relatif mulus, tanpa ada lubang-lubang. Saat ini melewati Kapten Hanapia atau Cinangsi dan pabrik sepatu Nike atau kita sebut PT Tekwang.
Di sepanjang jalur ini banyak pedagang karena banyaknya pembeli dari para karyawati PT Tekwang. Konon kabarnya mencapai 35.000 dan mayoritas adalah perempuan. Dari berbagai pelosok daerah di Jawa Barat, bahkan ada yang dari Jawa Tengah, juga Sumatera Utara. Jalanan masih bagus tanpa kemacetan karena hari ini adalah hari tanggal libur. Ini tepatnya di hari Kamis 14 Mei 2026 merupakan tanggal merah. Nah, inilah pabrik PT Tekwang. Sebelah kiri pabrik sepatu Nike. Jadi produksinya di Subang ya. Walaupun di situ tertulis made in USA atau Amerika. Kalau di hari-hari kerja, terutama pagi dan sore, jalur ini sangat macet dengan kemacetan lumayan panjang. Dan melewati juga PT Dahana yang merupakan pabrik mesiu atau bahan-bahan peledak. Di sebelah kanan masih di PT Dahana. Penjagaannya cukup ketat karena ini merupakan daerah yang sangat privasi keamanan negara. Dengan produksi bubuk mesiu, rudal, granat, peluru-peluru senjata tajam. Oh ya, dulunya PT Dahana ini berlokasi di Tasikmalaya, cuman sekarang digabung menjadi di satu tempat di Subang. Dan ini adalah di kecamatan terakhir dari Kecamatan Cibogo, Subang. Setelah ini kita akan memasuki perbatasan Kabupaten Indramayu. Di jalur ini bis-bis tidak banyak, hanya bis-bis medium saja, bis Widya Bintang Saneva dengan jurusan Bekasi Raja Galuh atau Cikarang Raja Galuh, tapi ada satu bis juga jurusannya Kampung Rambutan ke Panawangan. Nah, inilah akhir dari PT Dahana. Ke arah kanan itu adalah Bendungan Sadawarna, tapi tidak terlalu bagus view-nya. Yang bagus itu nanti di depan setelah memasuki perbatasan Subang dan Indramayu, atau tepatnya, nah inilah Gapura memasuki kota Kabupaten Indramayu. Tapi sebetulnya kalau ke kotanya masih jauh. Jadi penduduk sini walaupun notabene Kabupaten Indramayu lebih banyak berbelanja keperluannya ke Subang. Ini masuk Kecamatan Gantar. Nanti setelah Gantar adalah Mekarwiru. Mekarwiru ini Gantar sudah masuk ke Kabupaten Indramayu. Di sini mayoritas adalah pohon-pohon jati dan daun waru. Terus pesawahannya tumpang sari dengan pohon minyak kayu putih atau pohon kayu putih yang memproduksi minyak kayu putih. Beberapa jalur juga ada perbaikan-perbaikan jalan. Jadi kalau ke Indramayu, ke Cirebon, ke Jawa Tengah sebelum ada tol itu semuanya lewat jalur ini. Tapi beberapa kendaraan juga yang menghindari bayar tol ya lewat jalur ini ya. Nah, di sebelah kanan itulah Bendungan Sadawarna. Kalau masuk dari arah sini bagus view-nya. Ini adalah tempat makan siang dulu sebelum melanjutkan perjalanan sambil melihat jalan menuju arah Bendungan Sadawarna. Tuh di seberang itu yang ada patung-patung
senjata kujang. Setelah makan, melanjutkan kembali perjalanan menuju arah timur melewati Mekarwiru, Kabupaten Indramayu. Oh iya, di sini selain tanaman padinya masih gugur rancah atau menunggu hujan datang. Tapi untuk produksi selanjutnya digabung dengan pohon kayu putih. Nanti kita lihat ya beberapa persawahan dengan pohon kayu putihnya. Jalanan masih relatif sepi dan jalannya mulus tanpa ada hambatan dan kemacetan. Bahkan tidak ketemu juga kendaraan-kendaraan umum seperti angkot dan bis-bis medium. Mungkin masyarakat sini tepatnya harus punya motor untuk transportasi. Walaupun memang ada kendaraan umum tapi harus menunggu lama. Kendaraannya juga dulu sering ya, sekarang karena penumpang lebih semakin sedikit, jadi orang lebih memilih untuk mengendarai motor. Terus di Subangnya sekarang orang lebih memilih naik di flyover tol Cipali. Jadi ada pos bayangan, terminal bayangan di kilometer 110,6 di bawah jembatan. Jadi kalau ke Cirebon lebih memilih mobil-mobil besar, bis-bis besar yang dari Jakarta menuju Cirebon atau dari Bekasi menuju Cirebon seperti Luragung, Prima Jasa. Jadi tidak melewati jalur ini. Karena jalur ini selain sepi lebih lama. Jadi harus turun di Kadipaten, nanti dari Kadipaten naik elep lagi menuju Cirebon. Oh ya, nanti jalur ini berujung di Kecamatan Tomo, jadi bertemu dengan jalan yang dari arah Bandung Cirebon atau Jalan Raya Provinsi Bandung Cirebon. Kalau ini jalan Provinsi Kalijati Subang menuju Tomo. Nah itu kalau lurus itu ke Haurgelis, Kecamatan Haurgelis, Indramayu. Kita masih terus menuju arah timur, menuju arah Kecamatan Tomo, Kadipaten. Sekali dua kali ketemu truk yang bawa pasir karena di sini banyak pusat galian pasir. Yang dulunya berada di seputar Jalan Cagak, cuman ditutup sama KDM jadi banyak yang ke arah sini. Nah, ini pohon kayu putih ya. Jadi tumpang sari pesawahannya di sekitar sini dengan pohon kayu putih yang memproduksi minyak kayu putih. Lanjutkan kembali perjalanan sampai berujung di Tomo. Kita melewati Ujung Jaya dan Desa Keboncau yang sudah memasuki Kabupaten Sumedang. Kiri kanan adalah pohon jati. Nah, kalau setelah ketemu Tomo akan melalui Kadipaten di stop dikirain motor saya, ternyata motor yang depan yang tidak pakai helm. Dan kita belok kanan menuju arah Majalengka dari lampu merah Kabupaten. Tadi kalau lurus menuju arah Cirebon. Sampai saat ini perjalanan masih lancar menuju teras Panyawian. Nyaris tidak ada hambatan berarti atau kemacetan dan jalannya pun bagus. Ini adalah Pasar Majalengka yang kita lewati. Kita menuju kota Majalengka. Dan mari kita lihat suasana di kota Majalengka setelah melalui pasar atau daerah Kadipaten. Tuh di depan ada bis CBU, bis yang jurusan Cikarang Raja Galuh atau Cikarang Sumber.
Cuman dia keluar tol di Kertajati, jadi tidak melalui jalan tadi ya yang kita lewati. Menuju kota Majalengka, jalannya cukup lebar dan bagus tanpa ada lubang-lubang yang berarti. Perjalanan pun masih lancar-lancar dengan jalan yang masih mulus. Jalannya masih sama kayak di Subang, di kiri kanan ada jalanan buat pejalan kaki. Nah, inilah ikonik kota Majalengka. Banyak taman-taman ya, tadi ada Taman Lokantara, ada Skywalk Cimanggung. Nah, ini taman. Nanti di depan ada Skywalk Cimanggung dan alun-alun Kota Majalengka. Kota Majalengka ini jalannya relatif mudah karena perkotanya ada di satu jalan utama, yaitu Jalan Kiai Haji Abdul Halim. Berawal dari titik ini sampai ujung, itulah perkotaannya, pusat-pusat perbelanjaan, mall dan kuliner di kota, atau kedai-kedai kopi atau kafe-kafe. Tapi kalau kedai-kedai kopi yang indah di pegunungan ya, yang nanti kita akan lewati itu ke arah Kecamatan Maja Talaga. Kalau sudah melewati jembatan ini, sebentar lagi akan memasuki kotanya. Inilah kota Majalengka dengan jalan luas tanpa ada kemacetan. Oh ya, di sini agak panas ya karena ketinggian masih ya relatif sama aja dengan kota Subang. Kota Subang antara 80 sampai 150 meter di atas permukaan laut untuk kotanya, dan di sini di atas 300 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Karena nanti yang dinginnya kalau kita menuju arah kaki Gunung Ciremai atau Kecamatan Maja. Nah, tadi kita melewati Mall Gria Jogja. Gria Jogjanya ada dua kalau di Majalengka. Di tadi yang kita lewati dan di depan juga ada. Di sepanjang jalan ini adalah pusat-pusat perbelanjaan dan kotanya, dan banyak juga lampu merah, hampir melewati 3 sampai 4 lampu merah. Tapi mungkin harus hati-hati ya karena jalannya lurus, jadi banyak kendaraan dan kecepatan tinggi. Dan ini termasuk jalan yang berbagai kendaraan melewati karena ini jalur utama untuk bis, kendaraan-kendaraan umum lewat sini semua. Nah, ini lampu-lampu ini mungkin kalau malam akan sangat terindah ciamik. Karena ini masih lumayan ya di antara jam 9.10, tapi sudah mulai agak panas. Untungnya kita cek tadi di aplikasi Windy, perjalanan hari ini cerah, tidak ada hujan. Di aplikasi Kurpiger kita bisa ukur juga ketinggian di perjalanan ini dari titik start sampai titik akhir, dan menanjaknya nanti dari titik lampu merah depan akan menanjak terus sampai ke ketinggian 1225 meter di atas permukaan laut. Saat ini masih sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Nah, ini Gria yang kedua ya. Jadi Gria Jogjanya ada dua. Nah, itu sebelah kanan adalah alun-alun Kota Majalengka. Masih di seputar perkotaan, dan di sini juga ada Universitas Majalengka di sebelah kiri dan kantor kedinasannya, Dinas Kependudukan. Tadi saya lihat juga Dinas Perikanan. Jalan olahraga di sebelah kanan.
Selain besar, jalanannya juga cukup bagus dan bersih. Dengan trotoar pedestrian cukup nyaman untuk berjalan kaki. Nah, ini adalah pusat sentral kreatif Kota Majalengka. Universitas Majalengka atau Unmal. Hanya ada beberapa kendaraan saja dan tidak ada hambatan. Yang melalui jalur ini biasanya tujuannya ada yang ke Kuningan, ada yang ke Ciamis, ada yang ke Banjar, atau bahkan ke Pangandaran. Kalau dari arah Subang, Majalengka jauh lebih dekat lewat sini daripada lewat Cileunyi. Nanti tembusnya di Ciamis ketemu dengan jalan-jalan yang dari arah Bandung ya, Bandung Limbangan Tasik, nanti ketemu di Ciamis dengan jalur yang dari arah Majalengka ini. Nah, di sebelah kiri juga setelah jembatan ini banyak tempat-tempat UMKM. Jadi di Majalengka ini walaupun tidak terlalu ramai di siang hari, banyak tempat-tempat kuliner. Mungkin bisa jadi ramainya saat malam. Apalagi kalau malam minggu. Cukup banyak tempat yang nyaman untuk pedestrian karena trotoarnya juga sangat bersih dan cukup luas untuk para pejalan kaki. Sebentar lagi kita akan ketemu dengan persimpangan atau perempatan Tugu, di mana kalau ke kiri itu ke Sumber, ke Ciamis, ke Talaga, ke Maja, Cikijing itu belok kanan. Kalau lurus mungkin ke Cirebon ya. Ini Polres Majalengka. Nah, terlihat di depan ada Tugu. Awas jangan sampai terlewat karena kita akan bergerak menuju arah ke kanan. Jangan sampai ke kiri atau lurus. Jadi ke kanan ini menuju arah Ciamis Pangandaran. Sebelumnya akan melewati Maja dan Talaga. Tapi kita tidak melewati Talaga karena teras Panyabeyan itu berada di Kecamatan Maja. Nanti akan belok kiri setelah melewati pasar di Kecamatan Maja. Jadi kalau dari pasar belok kiri itu ke Argalingga ya, tapi kita tidak melalui jalur itu. Kita masih lurus dan nanti setelah melewati pasar baru belok kiri menuju teras Panyabeyan. Pasang map dulu, takut kelewat. Ini sayangnya Gunung Ciremainya tertutup kabut. Jadi di depan itu kalau view-nya Gunung Ciremai lagi cerah akan terlihat puncak gunungnya.
Nah, kita akan menuju arah ke sana. Ini jalanan nanjak terus. Dari ketinggian 500 akan nanjak terus sampai ketinggian 900 di sekitar Kecamatan Maja. Dan setelah belok kiri akan nanjak kembali sampai ketinggian 1225 meter di atas permukaan laut di teras Panyaweyan atau ke arah sananya Desa Argalingga. Terlihat banyak para motoris karena mungkin touring ya di hari long weekend. Kebanyakan rombongan 5 atau 10 motor saja. Oh ya, ini ada sedikit butiran air ya, mungkin kena angin. Ada butiran-butiran air kena kaca helm. Tuh jalanan kan masih mulus. Jadi cukup nyaman di perjalanan selama perjalanan menuju Kecamatan Maja. Terlihat banyak elep juga. Mungkin itu elep dari Majalengka ke Ciamis ya. Atau Ciamis Kadipaten. Atau Cikijing ya. Cikijing Kadipaten bisa jadi. Perjalanan menanjak terus sampai ke kaki Gunung Ciremai. Di depan ini kita akan memasuki Kecamatan Maja. Nah, kita susul truk dulu. Cuman di arah berlawanan cukup padat. Set. Nah, aduh susah. Apakah di arah berlawanan kosong? Kita susul dulu. Waduh, ternyata padat. Truk membawa tabung gas. Terlihat ada basah jalannya, tapi bukan hujan. Ini adalah butiran-butiran hujan yang terbawa dari daerah atas. Perjalanan juga tidak berani cepat-cepat ya. Ini di kecepatan 50-60 km per jam saja. Sekali-sekali kita ketemu dengan rombongan-rombongan touring. Nah, kan banyak yang touring. Tapi kebanyakan menuju arah Pangandaran. Lewat jalur Panawangan Ciamis.
Nah, ternyata hanya sebentar ya, itu hanya beberapa kilometer saja hujannya. Terlihat di arah sini sudah agak mulai kering jalannya. Jadi mungkin hujan yang terbawa angin saja. Di sepanjang perjalanan ini juga banyak masjid-masjid. Jadi kalau mau berteduh atau istirahat bisa di masjid. Dan kalau pas waktunya sholat bisa sekalian ikut sholat. Ini masih jam 11, jadi belum waktunya untuk sholat zuhur. Terlihat di depan pegunungan Ciremai. Sudah mulai nampak terlihat walaupun hanya kaki gunungnya saja. Puncaknya tertutup oleh awan. Nih, ini adalah setelah melalui Kecamatan Majak, kita belok kiri menuju arah Teras Panyaweyan. Sebetulnya tadi di arah pasar juga ada belok kiri ya menuju Desa Argalingga. Nanti di atasnya ada juga jalur ke jalur ini, ketemu jalur ini. Tapi kalau ke sana ketemu dengan rombongan-rombongan yang mau naik gunung, jadi mending lewat jalur setelahnya atau jalur ini. Jadi kalau jalur ini biasanya hanya rombongan yang menuju arah Teras Panyaweyan. 30 menit perjalanan dari sini akan ketemu tempat tiket. Nah, ini kenapa ada motor polisi di situ? Oh, ternyata lagi cor ya. Pencoran jalan buat pedestrian atau pelebaran jalan. Sebelah kanan. Nah, akhirnya kita ketemu titik pembelian tiket, dibelokan dulu ke arah rest area. Sebetulnya itu tinggal lurus saja ya. Cuman karena mungkin takut antri pembelian tiketnya karena jalanan tadi itu nanjak, khawatir ada mobil lewat yang penduduk setempat, jadi dibelokkan dulu ke rest area ini. Nah, di depan baru kita beli tiket ke Teras Panyaweyan. Berapakah tiketnya? Hup. Oh, ya ternyata tiketnya 12.000 dan motor 3.000, tapi pembayaran parkir motor di atas. Per orang 12.000, mungkin mobil juga sama ya, per orang 12.000, nanti parkirnya 5.000 di atas. Kita lanjutkan kembali perjalanan setelah membeli tiket, karena sesaat lagi akan sampai ke Teras Panyaweyan, kaki Gunung Ciremai, Majalengka. Nah, ini tadi kalau nggak dibelokkan ketemu jalan ini juga. Jalannya kecil. Jadi kalau pakai kendaraan roda 4 harus hati-hati ya kalau dari arah di depannya ada kendaraan berpapasan. Udah kecil, kirinya lumayan jurang. Ya paling nyaman ya pakai motor. Nah, ini kan kendaraan tuh kan kebayang kalau pakai roda 4.
harus ekstra hati-hati. Di ketinggian 900 ini kita akan menaiki ke atas sampai ketinggian 1225 meter di atas permukaan laut. Oh ya, ke arah sini objek wisatanya selain Teras Panyawean ada juga Curug atau air terjun Muara Jaya dan Ibun Pelangi. Tapi untuk hari ini tidak akan ke air terjun karena perjalanan pulang pergi khawatir pulangnya kemalaman. Desa-desa yang kita lalui juga padat penduduk karena mayoritas di sini adalah lahan pertanian bawang daun engkol. Kalau di desa ini, kalau di Argalingga karena lebih tinggi di atas 1500 meter di atas permukaan laut, ada wortel dan kentang. Dipastikan kalau mau menuju ke sini kendaraan harus sehat ya. Karena nanjaknya lumayan. Dan isi bensin di bawah. Karena di sini tidak ada pom bensin. Oh ya, tadi sebelum berangkat saya odotrip di odometer di nol kan. Sampai saat ini kalau dilihat ke odotrip dari kota Subang sudah sekitar 65 km perjalanan. Ya sama sebetulnya dengan ke Bandung. Cuman karena ini medannya nanjak jadi lebih lama ya. Udah hampir 2,5 jam perjalanan dari Subang, termasuk makan tadi. Beberapa saat lagi kita akan memasuki area yang kita tuju, Teras Panyawean. Terlihat banyak ada juga kendaraan-kendaraan roda 4 yang sudah turun. Sebelah kiri hamparan bawang daun. Jalanan menanjak terus dan di depan ada kendaraan roda 4. Banyak juga di sini di bawah tempat-tempat villa yang disewakan. Nah, kita sampai Teras Panyawean. Nah, dicek dulu ya tiket di bawah apakah sudah beli atau belum. Jadi yang di bawah beli, yang di atas ngecek. Tibalah kita di area yang kita tuju, Teras Panyawean, Majalengka di ketinggian 1225 meter di atas permukaan laut. Teras Sering. Tampak di depan banyak kendaraan-kendaraan roda 2 atau roda 4 parkir. Nah, ini tempat jajanan-jajanan sambil memandang view alam pegunungan. Dan harga-harga di sini tidak mahal ya, standar. Ya kayak bakwan 2.000, kopi 5.000, ya masih standar lah.
kiri kanan dipadati roda 2. Karena roda 4 parkirnya harus masih maju ya. Kita parkir di sini dan kita akan berjalan kaki menuju puncak terasering. Setelah berjalan kaki di puncak terasering, inilah view di puncaknya. Nanti kita berjalan kaki ya, ternyata belum. Nah, ini jajanan-jajanannya dan lewat sinilah naik ke puncaknya. Lumayan, tapi tidak terlalu jauh sih. Nah, inilah puncaknya. Kita tadi jalan di bawah, tapi ada tangga-tangga. View dari puncak sungguh indah. Ini hari Kamis, long weekend, ini tanggal merah. Di ketinggian 1225 meter di atas permukaan laut, di kaki Gunung Ciremai. Kalau ke Gunung Ciremai kita harus melalui jalur ini lagi menuju Desa Argalingga. Titik startnya di Apuy. Apuy itu ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut dan berjalan kaki ke puncak Gunung Ciremai di ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut. Inilah puncak terasering Panyaweyan, Kabupaten Majalengka. Terima kasih atas perhatiannya dan nanti ketemu lagi di tempat destinasi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.